Perkenalkan, nama saya Johanna, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori yang saya ambil. Yang pertama, teori belajar humanistik. Teori ini lebih cenderung melibatkan perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Yang kedua, teori komunikasi humanisme. Teori perkembangan fisiologi humanisme komunikasi. Humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Teori yang ketiga, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh informasi, merupakan salah satu teori klasis di mana teori ini melibatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Begitulah pula sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Teori yang keempat, agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh agenda setting, rangkapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi konsumsi masyarakat. Teori yang kelima, teori kontinuisme. Teori kontinuisme ini menunjukkan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Teori yang keenam, teori semantik Wiener. Teori ini adalah teori ini terbaru sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan ilmu sosial. Yang ketujuh, teori analisis tradisional. Teori ini adalah analisis tradisional, merupakan pendekatan Gestalt apa yang menekankan hubungan tradisional sendiri sebagai hubungan komunikasi antar individu. Yang kedelapan, teori normal dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial dan budaya dalam masyarakat. Teori yang kesembilan, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan
oleh Paulus Lazarford dan lainnya. Teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kapannya pemilihan umum. Teori yang ke-10, teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antara anggota. Yang ke-11, teori belajar sosial. Teori ini adalah bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi, tingkah laku terhadap hubungan timbal balik yang saling berkeseimbangan interaksi terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan, pengalaman melalui observasi dan pengamatan terhadap sesuatu. Pesan yang disampaikan menjadi sesuatu hal yang penting. Teori yang ke-12, teori ketergantungan. Teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Fokus ini sangat cenderung mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori yang ke-14, teori diffusivasi. Teori ini adalah menjelaskan bahwa bagaimana sesuatu inovasi disampaikan melalui saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori yang ke-15, teori nativisme. Teori ini adalah berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Teori yang ke-16, teori keheningan yang menganggap bahwa suara minoritas sulit untuk diterima oleh media, sehingga hal itu menyebabkan kelompok minoritas ini harus menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka saat berada di dalam kelompok mayoritas. Teori yang ke-17, teori pendensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu komunikasi massa. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang. Teori yang ke-18, teori komunikasi Lazarford. Teori ini yang banyak menyumbangkan ide dan pikiran terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Teori yang ke-19, teori komunikasi inspiratif oleh Wiener. Selanjutnya ada teori komunikasi inspiratif oleh Wiener, tergolong sebagai teori baru ketika berkembang di ilmu sosial dan teknologi informasi dan dunia. Teori berisi tentang suatu sistem yang menjadi pengontrol untuk kegiatan komunikasi. Teori yang ke-20, teori komunikasi briefing. Teori komunikasi briefing ini adalah salah satu teori komunikasi yang tidak asing. Lagi, teori komunikasi tersebut berisi tentang seluruh tindakan maupun perilaku yang bisa mencakup tindakan maupun balasan.
terhadap hal yang diberikan atau rangsangan. Sekian dan terima kasih.